Baik, saya akan memperlihatkan sedikit gambaran untuk membuat atau mengisi tabel di audio dokumen. Pertama-tama kita harus download dulu audio dokumen template yang ada di Microsoft Teams. Caranya adalah klik assignment-nya hingga muncul tampilan seperti ini, lalu klik titik 3 horizontal ini, dan klik download. Kita akan isi ini di dalam software ya, bukan di dalam Microsoft Teams-nya. Sudah terdownload katanya di folder downloads. Kita buka di sini, ini ya sudah terdownload. Saya coba download, saya coba buka, dan seperti ini tampilan isi filenya. Kemudian saya akan edit file ini, ya. Di halaman pertama saya isi dulu identitas, name, kelas, misalkan ya itu. Nah, ini diisinya nanti. Karena ini akan berdasarkan tabel yang di halaman berikutnya. Sini. Baik. Untuk mengisi ini kita harus nonton lagi videonya. Kita kembalikan ke video. Video bisa kalian akses langsung di Microsoft Teams-nya atau dengan hasil dari import ke Reaper tadi. Nah, yang ini. Untuk video ini, tutorial ini saya akan contohkan untuk spottingnya di video yang ada di Microsoft Teams. Saya close yang ini. Kembali ke Microsoft Teams, video. Kemudian saya mute, ya biar tidak terganggu spotting saya. Saya akan mulai. Oh ya, teman-teman jangan lupa tentukan dulu mau suara apa dulu yang ingin kalian isi. Tapi setelah saya coba pertimbangkan lagi tadi, speech itu sudah ada di file yang ada di Microsoft Teams. Jadi tidak perlu diisi lagi tabel ini. Tapi kalau kalian mau silahkan, karena kebetulan naskahnya pendek-pendek. Jadi saya buat atau saya tambahkan keterangan opsional. Ambience itu hanya mengisi satu kali saja. Jika memang dalam adegan atau video itu hanya berisi satu adegan dalam satu set tempat saja. Musik juga sama. Hanya satu musik dalam satu adegan yang ada di video deconstruct. Namun perlu ditentukan sejak detik keberapa musik mulai terdengar. Kalau ambience sejak detik pertama boleh. Musik saya sarankan setelah ada suatu momen yang kalian anggap cocok untuk muncul musik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berikutnya saya akan contohkan secara praktikal cara mengisi sound effect berdasarkan spotting. Kembali ke video. Sound effect itu berdasarkan penglihatan kita terhadap pergerakan benda atau orang, atau ada kontak ya antara benda dengan benda atau benda dengan orang atau orang dengan orang. Ya, saya akan play. Stop. Saya kira sebagai sound designer ya, menurut saya ketika Neo memutar badannya akan muncul atau akan terdengar suara gesekan baju. Gerakan baju yang tergerak oleh tubuh. Jadi saya tulis di detik ini yaitu pergerakan badan atau gesekan kain baju. 0 menit 0 detik 5 ya. Saya ganti ini dengan timecode saja ya. Sebentar. Maaf, ada sedikit. Saya colokin dulu.
menit 0 detik 05. Sound effect. Misalkan kain baju neo, namanya neo ya. Kemudian berikutnya lagi neo, saya anggap dia melangkah 2 kali. Yang pertama memutarkan badan dengan kaki kanannya, kemudian kaki kirinya mengikuti. Jadi ada 2 langkah kaki neo. Timecode saya belum tulis dulu yang keduanya, karena saya bisa menulis ini secara berkesinambungan atau satu paket. Ya, saya coba teruskan. Nah, sampai detik ini hanya 3 sound effect yang dibutuhkan. Sorry, 2 ya, 2. Selebihnya ada obrolan mereka. Nah, oleh karena itu saya akan buat timecode ini menjadi satu paket sound effect dengan cara di merge seperti ini. Gitu. Kemudian berikutnya saya akan lanjutkan. Di sini belum ada, mungkin ambience dan voice di sini ya. Nah, sudah lihat? Ini bisa di zoom. Oh, bisa ternyata. Morpheus dia melangkah. Tuh 2. Di detik keberapa? -17, 18. Ya, detik 17. 0, detik 17. Kalau di Reaper, kalian spottingnya di Reaper, pasti ada milidetiknya ya, ada keterangan milisekonnya. Lebih banyak angka-angka di timecode-nya. Nggak apa-apa, tapi terserah kalian mau pilih yang mana. 2 langkah kaki Morpheus. Ya, kita lanjutkan. Tuh, 2, 3, 4. Langkah keempat sebagai penutup, ya, sebagai peneguh posisi badan. Artinya ada 4 langkah lagi berikutnya. Sejak detik keberapa itu? 23. Sejak detik 23, 0, 23. Ada 4 ya. Langkah kaki Morpheus. Kata siapa Pak dia melangkah? Ya, kata saya sebagai sound designer. Saya melihat posisi badannya seolah melangkah, walaupun tidak terlihat kakinya. Sini kita lihat ya. Nah, itu kita suarakan, ya begitu. Nah, dan seterusnya. Saya pikir itu tidak terlalu membingungkan ya. Cukup kalian amati videonya dengan tanpa suara, lalu perhatikan gerakan atau apapun ya, pergerakan apapun di dalam gambarnya. Lalu tentukan atau di pause, ya ditahan videonya, di stop dulu. Lalu lihat timecode-nya berapa, suara efek apa gitu. Ya, paham sampai sini? Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian berikutnya adalah menulis ambience. Sama ya, tinggal disebutkan saja. Misalkan suasana pabrik. Nah, langsung disebutkan saja di sini sumbernya dari mana. Rekam sendiri atau dari audio YouTube. Ada ya di YouTube, tinggal di search. Musiknya di sini belum ada
belum terdengar. Ini bisa sampai satu sheet ya, satu tabel semuanya ambience-nya satu ini. Ya. Atau misalkan hanya dengan sampai sheet tabel nomor berapa, setelah itu di merge ya. Lalu di sini mulai musik. Di sini stop. Di sini musik masuk. Apa ya? Katakan seperti itu. Dan sampai dengan adegan selesai. Ya, jadi ketika ambience berhenti, musik masuk. Karena saya berpikir bahwa ketika musik masuk, ambience nggak akan kedengeran, bakal ketutup. Ya, seperti ini kurang lebih ya gambarannya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ini opsional, dikosongkan tidak apa-apa. Mau diisi itu lebih bagus. Berarti kalian latihan membuat audio design atau sound dokumen yang rinci, lengkap. Nah, itu juga akan masuk ke penilaiannya yang kayak tadi. Nah, lalu di kolom terakhir, di sini ada sound effect source atau sumber sound effect. Kalian tinggal sebutkan saja. Rencananya kalian akan memperoleh suara ini dari mana? Ya, suara-suara ini dari mana? Kalau berpikir, sepertinya saya bisa nih ngerekam sendiri. Kebetulan di rumah ada ruangan kosong, ya. Terus lantainya juga keramik, ya. Saya juga punya sepatu pantofel misalkan, ya. Terus saya di sini sendiri. Itu. Ini sendiri. Ya. Nah, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dari luar sendiri atau dari internet, misalkan tulis alamatnya. Ini juga sama ya. Kalau bisa tulis URL-nya. Ini juga sama. Sumbernya ditulis. Lalu ketika sound effect, karena di sini kecil-kecil ya tabelnya, jadi di sini saja saya pisahkan tabelnya. Misalkan ini dari mana? Dari free copyright sound.com. Nah, seperti ini kurang lebih. Ya. Tadi ada pertanyaan di kelas sebelumnya. Pak, minimal berapa untuk sound yang merekam sendiri? Dan minimal berapa untuk sound yang dari internet? Dan jawabannya adalah silahkan, terserah kalian. Kalau di kelas, kalau onsite, saya akan batasi. Karena saya ada alatnya di kelas, jadi kalian bisa bikin sendiri. Tapi kalau di rumah kalian masing-masing, saya tidak yakin kalian ada alat semuanya kebutuhannya. Jadi saya permudah kondisi ini dengan memperbolehkan kalian untuk download dari internet. Dan juga berikutnya adalah ketika kalian berencana untuk ngambil dari internet semua, cari dulu, kalau bisa cari dulu, jangan langsung ditulis di sini. Kalau sudah ada, tulis. Karena saya khawatir tidak semua sound yang dibutuhkan dalam video deconstruct ini ada di internet. Contohnya seperti ketika si Neo menggesek sofa dengan tangannya di adegan ini. Nah, itu bakal ada nggak yang pas secara timing dan gesturnya juga di internet. Kalau berpikir, Pak, saya mah kalau yang bagian itu mau bikin sendiri aja. Kebetulan di rumah ada bahan sintetis ya atau kulit, jaket misalnya bisa dipakai jaket ya untuk memanipulasi suara Neo yang mengusap sofanya seperti ini. Begitu kurang lebih teman-teman. Ya, itu adalah cara untuk mengisi sound design ini. Nanti setelah selesai semuanya, hitung ya, yang bikin sendiri berapa, yang dari internet berapa, dan tulis hasilnya di sini. Record sendiri misalkan ya. Sini ada misalkan 8, sini ada 12, nggak apa-apa. Yang seadanya saja, apa adanya.
Dan akan berbeda hasilnya ketika kalian selesai membuat nanti antara kalian dengan teman kalian. Ya, jumlahnya pasti beda, tidak akan semuanya 22. Ada yang lebih banyak, ada yang kurang dari 22. Tapi itu saya wajarkan. Ya, namanya juga berdasarkan intuisi sendiri. Pasti punya pertimbangan berbeda juga. Begitu. Kurang lebih seperti itu untuk cara mengisi tabel di sini beserta pertimbangan-pertimbangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan saya langsung. Terima kasih. Saya sudahi dulu untuk record videonya.